Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Oke, saya saat ini berkunjung ke tempat Mas Yanto ini. Ini di jalan apa Mas? Jalan Grilia. Jalan Grilnya, termasuk Kalimantan Tenggara Pak ya? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Oke, perkenalkan dulu Mas Yanto. Ya, nama saya Wardianto, asli dari Jawa. Di sini merantau. Ya, jualan martabak sama terang bulan. Nah, di samping itu hiburan, merpati. Itu Pak. Ya, Merpati, jelasnya di sini Merpati Kolong ya. Merpati Kolong Pak. Iya. Asalnya dulu dari mana? Asalnya sampean sendiri. Asal dari Tegal. Dari Tegal. Ya. Jawa Tengah. Jelasnya kalau di daerah Tegal, Banyumas, sekitarnya sampai Jakarta, Jawa Tengah itu merpatinya bukan merpati balap. Merpati Kolong Rata-rata mayoritas mesti senengannya merpati kolong, entah itu merpati kolong bebas maupun kolong mejaan sekarang terbaru. Oke, di Samarinda berapa tahun Mas ini? Dari tahun 2016. 2016 ya, mungkin sekitar 5 tahun, berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahunan. 6 tahunan ya, sudah punya keluarga di sini, merantau dari Jawa. Ya jelasnya kepingin mencari apa ya, ketentraman hati, bisa mencari ya sesuatu lah yang diinginkan di sini ya. Profesinya aslinya ya kita sambil jualan, jelasnya hobi beda lagi ya. Namanya hobi itu ya sudah tertanam di dalam hati kita, ya disalurkan jelasnya. Hobinya kan merpati balap nih. Kelihatan di depan kita ini punya, ini ada yang masih bahan atau sudah ada yang player Mas? Coba cerita. Ini yang masih bahan. Coba dikeluarkan Mas. Ini masih bahan, baru lop-lop 100 meter. Usianya kira-kira berapa Mas? Ini lar 4. Lar 4 ya, itu ya. Kalau lar 4 itu perkiraan ada 4 bulan. Sekitar 4 bulan 5 bulan Pak. 4 bulan 5 bulan. Sudah sudah giring-giring ini. Sudah kemarin, giringan perdana kemarin, lop-lop. Iya. Ini katanya ada silangan sama merpati balap apa ya? Nggih Pak, ini bapaknya balap, ibunya kolong Pak. Nah, keluar anak ini. Nggih. Kalau menurut sampean kayak apa nih masa depannya nih? Sampean baca coba. Mulai dari cucu. Ini kalau setutnya sih lumayan kencang Pak. Kemarin tak lop-lop, terbangnya juga kencang. Cuma ini belum, namanya masih bahan Pak ya. Cuma kalau dari rabahan ini burung ini kencang. Mata Mas. Mata kalau orang Jawa ini mata kucila atau mawar. Mawar kucila. Kalau orang Jawa bilang. Ada putihnya Mas ya. Iya, coba diperlihatkan sama penonton nih. Ini mata apa namanya? Mata mawar atau kucila kalau kata orang Jawa. Iya, kucila ada putihnya di situ ya, putih, kemudian ada iris merahnya di luar matanya ya. Pak. Kemudian dari Mas, dari badan. Dari badan enak sih, pampuk Pak, jantung lah kalau orang Jawa tuh bilang jantung. Jantung. Kalau menurut saya kalau burung masih bahan tuh belum jadi badannya Pak, tapi kalau sudah sering terbang, sering dilatih, itu burung nanti badannya akan bentuk sendiri. Kalau masih kayak gini masih 50-50 lah Pak. Belum 100% burung ini mau tak bilang jantung atau, tapi ini nantinya kayaknya jantung Pak. Ya mudah-mudahan gitu ya kan. Ada keturunan terah atau gimana nih Mas? Kalau ibunya ini dipinjemin teman kemarin, bilangnya ada terah
juaranya, makanya tak ternak di sini, tak silangkan sama jantan balap. Ceritanya yang betinanya itu yang balap atau yang tinggian. Iya, betinanya. Yang jantannya balap. Keluar ini. Ya, nanti kita coba kayak apa ceritanya setelah nanti jadi ya. Iya Pak. Sebabnya sekarang kan masih kita bisanya cuma memprediksi aja. Iya. Kalau apa ya, dari segi pegangan, di badan. Kemudian larnya itu ngikut betinanya atau ngikut anunya ya, jantannya itu? Larnya ngikut betinanya Pak. Ngikut betinanya ya. Larnya Pak. Tapi kalau dari mata ngikut bapaknya. Bapaknya mata kucila atau mawar. Bapaknya. Kalau dari mata. Oke lah, itu masukkan dulu ya. Iya Pak. Kita review lagi yang satunya ini Mas. Ini player Pak. Ini sudah player. Player Pak. Coba cerita kayak apa player ini. Ini dari mana burung? Ini burung dari Jawa ceritanya. Kiriman teman. Nah, teman dari Jawa ngirim ke sini, terus buat mainan, sempat buat mainan ambrol. Berapa bulan datang ke sini? Datang ke sini tuh lar 3 Pak, lar 3 lar 4. Burung waktu istirahat. Enggak, lar tua. Oh, lar tua. Berarti rampas kedua. Nah, cuma burung kan waktu istirahat lar 4 lar 5. Ya. Burung ini istirahat Pak, sama orangnya udah dimainkan. Nah, habis itu aku ditawari, Mas kalau mau itu ada burung player di rumah, cuma posisi sekarang ambrol, kalau mau rawat ambil aja di rumah. Nah, sekarang terus tak ambil ini burung, tak rawat saya. Sekali ngirim berapa pasang? Kemarin 3 atau 4 pasang itu, 4 pasang Pak, 4 pasang sekaligus. Jadi semua ya. Bawa langsung dari Jawa ya. Jawa. Ini kiriman dari temannya dia, sebabnya dari Tegal. Beliau ini dulu juga apa ya, di Jawanya juga bermain burung, bermain merpati, kolong gitu ya. Jadi temannya di sana banyak sekali. Jadi tinggal sebenarnya kalau dia pingin yang lebih bagus bisa aja. Tergantung, semuanya tergantung daripada satu keinginan, duanya doku. Itu biasa ya. Nah, itu. Nah, coba ini burung-burung player nih kayak apa yang dari Jawa nih, mulai dari cucuknya kayak apa? Ya, cucuk yang bagus tuh yang kayak apa sih Mas? Kalau menurut saya sih yang tipis Pak, cuma ini agak tebel ini Pak. Kurang tipis gitu ya. Kurang tipis, namanya dikasih Pak, tak terima aja Pak, rezeki Pak. Iya. Wah, ini cuma burung kasihan aja. Iya Pak. Waduh, aku juga minta dikasihani dong. Ini kan kemarin udah dirawat, badannya gemuk betul kan, berat kan. Terus tak rawat, tak jemur. Ya alhamdulillah ada perubahan lah. Nah, terus kepalanya Mas, kepalanya. Aku malah suka kepalanya kayak gini Pak, yang agak besar Pak. Besar ya, besar depan mungkin atau junong. Kalau cara orang Jawa bilang tuh cunong. Lohan. Ya, lohan. Oke. Kalau gitu orang ya. Jawa bilang. Alasannya apa? Alasannya? Kalau burung, kalau kepalanya besar atau cunong itu setahu saya dilatih enak Pak. Udah rewel. Ya. Apa karena uteknya cerdas atau apa ya? Mungkin lebih besar mungkin ya nalurinya gitu ya. Iya Pak. Kemudian matanya. Kalau matanya tuh mata jagung merah Pak, malah senang aku kayak gini Pak. Oh, jagung merah. Ada lagi yang makan apa itu ya? Merah betul, matanya mata jagung, cuma merah betul. Merah benar. Iya, itu ada namanya, kemarin saya lupa itu ya. Ada api-api gitu loh namanya itu. Jadi merah membara seperti itu ya. Itu kelebihannya apa kalau mata merah itu? Ada ininya, mitosnya enggak itu? Nah, kalau itu enggak, kurang tahu aku Pak. Cuma ini burung kalau musuhnya kencang ikut kencang. Senangnya di situ aku Pak. Tapi kalau musuhnya sedang ikut sedang, tapi dia selalu di depan. Nah, senangnya burung ini. Ya, coba mata apa tadi namanya?
matanya merah tapi mata jagung Oh, Pak. merah, jagung merah ya. Nah, Seperti ini nah, jagung merah nih. Nah, seperti ini ya. Kalau ada istilah orang Jawa tuh setiap mata itu kan ada namanya sendiri-sendiri ya. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ini namanya merah apa, merah delima kah, merah apa, komen-komen ya nanti ya. Oke, kita sharing-sharing aja ya. Matanya merah, jagung merah gini ya. Pegangannya enak ya Mas. iya, empuk Pak. Aku makanya senang. Kemarin tuh besar Pak, badannya Pak ini sudah nyusut. Karena Ya. sering tak jemur kan. Kalau player itu cenderungannya berat apa ringan sih sebenarnya? Kalau setahu saya tuh badannya gemuk tapi kalau dipegang tuh pes gitu Pak. Ya. Ringan. Ringan Ah, sebenarnya ya, nggak sebenarnya harus berat gitu ya. harus berat. Kemudian dari sayapnya Mas, Dari sayapnya Pak. nanti ya. Dari sayapnya nggak terlalu panjang-panjang, cuma besar Pak. Ya, daunnya lebar-lebar. Daunnya lebar-lebar Pak. Ini lar satu ini Pak. Ini nanti lepas. Ya kemungkinan tak lop-lop aja, ndak tak ikutan lomba. Iya, Ndak iya. berani aku takut namanya apa pecah kan. Nah lar satu tinggal satu ini. Kemarin pas dikasih lar 4. Lar 4. Ya, ya, ya. Jadi risikonya kalau kita ikutkan lomba jelas digandeng ya. Digandeng takutnya pas Pas senggolan nanti pecah kan. pecah, keluar darah. Keluar darah, malah lama lagi kita nunggunya. Nah, pusing kepala jelas, ya kan. Lebih lama jadi burungnya jadi rusak bulunya Iya. nanti. Pokoknya lar burung merpati itu kalau patah atau copot itu harus nunggu gantian gitu. Iya. Gantian dengan lainnya dan berurutan. Kalau nggak berurutan namanya burung rusak gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, kemudian dari pegangan Mas, Pegangan empuk Pak. Ini empuknya kalau dari orang Jawa bilang tuh pegangannya tuh jantung. jantung. Ah, Depannya jantung. Iya. ini jantung ya. Depannya. Rapat ini ya. Oke. Kalau warnanya termasuk warna apa Mas ini Mas? Ini kalau orang bilang tuh blue telampik. Lampik ya. Karena kalau selap kan paling cuma 2-3 Pak. Kalau ini kebanyakan putihnya larnya Pak. Ini nanti ganti warna putih apa ini ya? Kayak gini Ini Pak. gini juga Iya. ya. Ini imbang nggak sebelah sama 5 sebelahnya? sama 1 2 3 4 5 8 Pak. 1 8, satunya 5. 58 58 ya. Nah, sebelah 5 sebelahnya 8. Ini sudah player, Udah player Pak. udah ikut lomba, Sering. sering ikut lomba. Cuma belum Di sini dapat. atau di Jawanya? Di sini. Oh, di sini ya. Tapi masih ada ininya, kekurangannya apa? Kekurangannya tuh dia tuh kalau kedorong angin tuh sering keluar patek Pak. Kalau pas angin kencang. Kemarin kalanya ya keluar patek, masuk cuma keluar patek. Karena faktor angin kan. Angin ya, itu cuaca sih ya. Kedorong angin. Dan lagi gini Mas ya, namanya lomba itu keberuntungan. Ya, Yang penting kita seneng dulu ya kan. Sebabnya apa? Kadang-kadang ya itu faktor kondisi di lapangan itulah yang membuat kita namanya lomba, ada menang ada kalah. kalah. Kita siap juga kalah, juga siap juga menang kan gitu. Jadi kalah menang sudah biasa saja. Yang terpenting burungnya sudah sesuai standar. Ya. Artinya kalau burung kolong itu burungnya itu diharapkan itu bisa naik ya, kemudian bisa turun melalui nerobos ke kolongan, bukan gerobok bulan ke bawah. Itu maksudnya dengan kolongan. Beda dengan sprint. Kalau sprint jelasnya yang penting siapa cepat dapat gitu. Makanya cara nangkap pun berbeda. Nangkap burung balap, cara penangkapannya dengan kolong beda. Kalau kolong rata-rata begini ya sepertinya, rata-rata begini atau begini. Nah, tapi kalau burung balap enggak, kita pegang begini atau begini atau begini ya di depan kita. Bedanya di situ. Oke, itu sudah punya player 1. Nanti Iya Pak. kita
Wah, rawat lagi ya, jelas nanti kita akan tanya-tanya tentang perawatan ini ya. Pengen tahu perawatannya. Ini ada satu lagi Mas, ini ada sepasang ini. Ini anu Pak, bapaknya yang ini Pak. Oh, ini bapaknya ini. Oh, benar. Oh, iya. Ini tak ganti betina Pak, karena betinanya kan kemarin mati. Kasihan. Ini bapaknya. Ini katanya dadanya lebih besar lagi nih Mas. Super ya dadanya nih. Ini kan anu Pak, kencang bawahnya, makanya tak temuin betina yang tinggi, siapa tahu anaknya bisa jadi kolongan. Oke, kita review mulai dari cucukannya. Ini cucuk itu paruh ya teman-teman ya, iya. paruh gitu. Ya, paruhnya kayak apa? Paruhnya ya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang. Kemudian kepala kalau bilang orang Jawa tuh junong Pak ya. Junong ya. Oke, matanya jelasnya seperti anaknya tadi ya. Persis anaknya gitu. Persis mawaran ya. Kalau orang Jawa bilang kucila. Mesti ada kekurangan, mesti juga ada kelebihan ya kan? Ya, mata burung kayak kita ya, manusia juga gitu, kadang-kadang juga kita ada kekurangan, juga ada kelebihannya. Ya, apalagi Mas dari leher Mas, lehernya panjang, tidak terlalu panjang Pak, sedang ya, nggak usah yang cari yang terlalu panjang. Soalnya nanti dia kan diterpa angin yuk. Harus kuat. Kalau terlalu panjang ini kayak apa, angsa ya, kayak angsa. turunnya ngok itu ya. Leher. Kemudian sayapnya lebar-lebar. Ini termasuk rampas berapa ini? Ini rampas ketiga Pak, mau rampas ketiga ini. Ya. Iya, 3. Nah, kanan kiri sama ini berarti ya? Sama Pak. Berarti burung nggak rusak itu. Sama berarti burung rusak. Punya saya dari Jawa kemarin itu rusak, jadi satunya 8, satunya 10. Burungnya kalau terbang miring-miring. Nah, ternyata selain itu juga dia sakit ternyata ya. Ternyata burung itu kalau bermasalah dengan sayapnya itu dia merasakan sakit gitu. Ternyata kemarin tak lihati dia sakit betul, kemudian tak obatin, alhamdulillah sembuh. Sekarang sedang ngeram, itu tak jadikan babu aja dulu. Biar sambil dia sehat dulu, mulihkan stamina-nya kan. Nah, dari Jawa tuh muntah-muntah ya, sama pasangannya sampai muntah-muntah. Pegangannya gimana Mas ini Mas? Pegangannya jantung Pak, persis kayak anaknya ya. Mantap, kelihatannya dadanya mewah sekali. Kemudian ekornya panjang apa pendek Pak? Ya, termasuknya agak panjangan dikit ya. Ya, ini sekitar 2,5 cm ini. Bisa lebih, bisa 3 cm ya. Itu ya, ekornya panjang. Itu ya. Kemudian ini sudah pernah lomba. Ini waktu di orangnya sering Pak dilombakan, cuma di Jawanya sana. Di sini ya. Lahir sini nih Pak, Samarinda ini. Tak kirain dari ini Jawa. Punyanya anu Pak, CM Team ini Pak. CM Team balap, kalau orang balap tahu semua. Oh, CM Team orang balap. Iya. Dia ngasih saya, bilangnya suruh ternak, ini burung cc-nya bilang over. Jadi nggak mau ke betinanya, dia selalu kebas ya. Ya. Makanya aku suruh ternak. Jadi ya rata-rata balapnya Mas. Ini cuman prediksi aja. Nah, lihat sayap pasti pendek. Rata-ratanya gitu ya. Lebih panjang ekornya ya. Masih lebih panjang ekornya, rata-ratanya begitu. Titikannya. Nah, kan kalau bisa disilangkan, ya makanya ini silangkan sama tinggian Pak. Tinggian. Nah, tuh tinggian itu. Panjang. Ya. Itu kemungkinan ya diharapkan CC-nya bisa bagus, cuma juga diharapkan tepat betina juga gitu. Kemudian siapa tahu di sini nanti
akhir-akhirnya ada lomba merpati kolong meja seperti di Jawa itu. Itu harus lebih tepat lagi ke betina itu. Iya, Lebih kalau rumit itu daripada kolong bebas. Kalau kolong bebas itu masih ada patek ya, namanya patek itu, atau ring ya. Kalau tinju itu ada ring di bawah. Itu sekitar 3 meter persegi atau 4 meter persegi itu ya, masih lebar namanya, masih bebas ya. Tapi kalau meja benar-benar satu meja begini ya, ini satu meja begini agak lebar dikit ya, harus tepat di situ. Kalau mejaan itu Lebih rumit lagi, burungnya harus lebih tepat betina lagi. Ini 3 rampasan berarti ya. Ini udah pernah keluar. Tapi di kolong belum pernah belum pernah di lob. Belum pernah dicoba. Belum. Cuma kalau giring paling di sini tak lob di rumah aja. Di rumah aja. Jadi belum pernah dibawa ke lapangan. Gimana kerjanya? Bisa nggak dijadikan merpati kolong kan gitu. Sebabnya kan ada juga teman-teman merpati balap itu yang bisa digunakan untuk merpati kolong itu bisa, kadang-kadang itu ada. Ya, ada. Tapi kriterianya jelasnya kan kita mesti harus lebih paham dan lebih tahu bagaimana sih yang bisa masuk ke kolongan. Jelasnya kan burungnya mau naik atau tidak. Kalau di kolong itu minimal tuh 3/4 dari terbangnya itu harus naik 3/4 baru ada peluit dari wasit. Iya, wasit. Nah, baru bisa didapat gitu ya. Kalau di balap mungkin enggak ada ya. Mungkin yang penting ada waktunya sudah dekat, biarpun itu 3/4 kah apa cuman sekian derajat udah, yang penting semprit aja ya kan gitu. Terus. Ya, kalau balap itu Pak masuk jeder gitu kalau balap gitu. Iya, oke, terima kasih ya Mas ya. Ini sudah review burungnya. Jelasnya ini menambah wawasan kita ke depannya. Saya pengen tahu nih Mas. Perawatan tentang burung merpati kolong itu kayak apa? Mulai dari piyik dulu lah supaya pemula-pemula juga tahu. Kalau perawatan dari piyik. Itu piyik berapa, bisa dilatih dan lain sebagainya. Coba cerita Mas. Ini piyik 5 Pak. Piyik 5 karena perdana giring tak keluaran kelapak dulu biar tahu betinanya dulu. Tak naik turun aja di rumah, kira-kira capek berhenti. Nah, nanti nunggu ngeram. Ini kan lagi ngeram Pak. Nah, satu ngeraman bisa kita keluaran kelapa karena sudah tahu betinanya. Biasanya kan kalau burung piyik itu kan belum terlalu hafal betinanya Pak. Nah, ini sudah ngeram, mudah-mudahan hafal betinanya, baru kita keluarkan kelapa. Kita latih. Paling berapa meter? Paling 10 sampai 50 meter lah Pak. Satu giringan itu, satu giringan. Kita kan bertahap dulu. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu otomatis kan burung tuh nelor Pak. Nelor, ngeram. Nah, ngeram hari Senin itu mulai dijemur kita. Selasa atau Rabu mulai dijemur Pak. Jemur dari jam 8 sampai jam 11 penjemuran itu ya. Jam 8 sampai jam 11 siang itu karena masih piyik. Masih piyik. Kemudian jamunya Mas, jelasnya apa, doping apa, pakai pil apa gitu. Kalau aku terus terang aja selama ini enggak pernah pakai jamu sih Pak. Cuma kalau airnya aku kasih anu aja Pak, aku tetesin pakai Super N. Super N itu kan untuk hicomania ya. Itu Nggih. Antibiotik rasanya untuk pengobatan antibiotik itu ya. Itu bisa digunakan untuk ini? Bisa Pak, cuma kan kita namanya anu kan mencegah Pak, lebih baik mencegah Pak daripada mengobati. Gitu. Maksudnya itu untuk pencegahan penyakit aja. Saya bukan untuk stamina-nya burung sendiri, bukan ya. Kalau stamina burung sendiri alami atau pakai jamu atau pakai yang buatan sendiri, mungkin jamu dari beli kan ya. Ada pakai enggak kira-kira? Ada kemarin beli Pak, cuma ini kebetulan habis.
pakai BTF apa itu Pak yang nggak usah disebutkan ya, anunya, yang penting ada pakai jamu. Ada pakai jamu. Sebabnya kan ada jamu, ada juga yang menggunakan apa ya, kimia lah, katakanlah doping kimia itu ada, itu yang tetes atau sepet itu ada juga. Tuh, kalau piek menggunakan ya sudah menggunakan jamu ya, mungkin takarannya aja yang disesuaikan. Pokoknya setiap Pak, setiap cabutan telur itu malam tuh sepet pakai madu sama telur. Cabut pakai telur madu. Iya. Kemudian sampai giring. Enggak, cuma malam itu aja. Itu udah. Udah, paginya dimandikan yang basah kuyup. Kalau ada matahari tapi ya. Kalau ada matahari, kalau hujan ya kasihan burungnya. Ya burungnya nyekukruk, nyetidil. Jadi enggak tak mandikan kalau hujan. Terus kemudian nanti sampai ada jamu lagi enggak itu? Setiap malamnya atau enggak? Mulai kita kasih jamu tuh mulai hari Rabu Pak. Rabu kasih jamu lagi. Jamu. Itu sama telur juga? Lain Pak, pil Pak. Oh ada pil tadi ya? Iya, pil. Itu sampai kapan lagi? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Pak. Minggu enggak, karena minggu kan buat lomba Pak. Oh ya. Jadi ngasihnya malam-malam aja malam Pak. Aja gitu ya. Yang bagus mau istirahat di kupon atau masih dalam makan itu? Ya, posisi kalau sore mamanya. Kalau bagus tuh habis makan Pak. Habis makan ya. Jadi burung kan istirahat. Takutnya kita siang kayak gini dikasih, nanti burung itu kan kawin Pak. Takutnya jamu itu masuk ke perempuannya, jadi kan nggak berguna Pak. Oh gitu ya. Iya. Masuk akal, masuk gitu ya. Kalau sore habis makan kan burung itu kan istirahat, masukkan kupon. Masukkan kupon itu kasih jamu. Ya. Oke, ini untuk rawatan piek ya Mas ya. Kemudian untuk rawatan yang sudah player, ini kan sebabnya ada yang sudah player ya. Piek mungkin ini sampai nanti rampas Mas ya. Sampai nanti rampas itu tetap cara perawatannya demikian itu. Kemudian jelasnya dengan player beda lagi. Beda Pak kalau player Pak. Nah ini kita bicara masalah perawatan player nih. Kalau player itu Pak, tergantung karakter burungnya Pak. Kalau burungnya itu terlalu tinggi, kita jemurnya jangan lama-lama Pak. Tuh, jadi berat badannya biar stabil. Paling 1 jam, lama-lamanya 2 jam lah Pak. Kalau untuk yang burung terlalu tinggi loh. Tapi kalau burung itu standar, atau gerobok, ya jemurnya kasih agak lama Pak. 3 jam atau 3,5 jam. Itu soal penjemuran ya teman-teman ya. Kemudian mulai dijemurnya mulai kapan gitu? Burung itu kan lomba itu kan hari Minggu Pak. Oke, sekarang kita mulai dari cabut telur. Dari cabut telur mandi itu besoknya mandikan Pak. Mandikan sampai basah kuyup Pak ya. Betina sama jantannya. Itu 1 hari aja mandikan. Nah kalau bisa jangan langsung dimasukkan kupon Pak, biarkan dulu burung itu kan namanya masih cabut telur kan, biarkan dulu. Itu bisa langsung kawin enggak burungnya? Biasanya kalau burung lomba itu malam cabut, paginya kawin Pak. Langsung kawin ya? Biasanya kawin dia. Kalau player dia sudah tahu ya. Sudah tahu tuh. Kemudian habis itu kasih makan sore. Aku kalau ngasih makan sore terus Pak. Sore aja ya, pagi nggak pernah kasih sarapan ini? Nggak pernah ya. Kenapa risikonya? Mungkin berat badan ya? Terus biar kebiasaan, karena kan kalau lomba itu kan pagi Pak. Takutnya pagi dikasih makan ya kayak orang lah, kalau habis makan suruh lari ya kayak apa rasanya ya kan. Jadi biarpun lomba itu enggak kasih makan ya sampai lomba selesai gitu ya. Biasanya kalau lomba itu kita kasih kacang tanah Pak, kacang tanah atau mau berangkat lomba atau jagung, tapi kita taker Pak, 10 biji atau 5 biji gitu Pak. Intinya buat isi perut aja lah. Enggak terlalu banyak, enggak full gitu Pak ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang perawatan player tadi ya. Setelah itu kemudian burung istirahat malam dijamu.
Belum Pak. Belum. Ya, cuma pas cabutan telur aja itu. Misalnya cabutan telur malam minggu. Nah, kita sepet pakai telur sama madu aja. Sepet pakai telur sama madu. Besoknya tak mandikan. Jemurnya agak lama, biasanya jam 11 tak angkat, ini kadang sampai jam 12, jam setengah 1 baru aku angkat. Burung itu langsung jangan dikasih minum dulu Pak, biar istirahat dulu lah, nanti tunggu 15 menit atau 10 menit baru tak kasih minum. Jadi terus kemudian besoknya lagi Jemur lagi, itu juga, tapi tidak tak mandikan. tapi sudah nggak mandi ya? Mandi, jemur aja. Mandinya cuma sekali itu. Sekali itu aja. Jadi sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya kami kan sudah lock nih kalau yang ini ya. Sudah ada yang lock kalau yang DPY. Kalau yang player itu mungkin sampai Sabtu ya, Sabtu Minggu itu baru bisa bekerja itu kan. Jadi selama hari itu kita jemur seperti rutinitas biasa. Terus jamu-jamunya kalau pada hari apa aja itu? Mulai hari Rabu malam Kamis Pak. Mulai Rabu malam Kamis sudah dijamu sampai Sabtu. Ya. Kalau sekarang kita mainnya umpamanya hari Minggu, itu sebaiknya burung itu dijamu atau enggak? Mainnya hari Minggu, lombanya. Kan kita ngasih jamunya malam Minggu Pak, Sabtu malam Minggu. Sabtu malam minggunya, berarti bisa dijamu malamnya, siangnya untuk lomba gitu ya. Maksudnya masih bisa ya? Iya. Artinya enggak bermasalah gitu ya. Oke, ini untuk player cara perawatannya versi Mas Yanto. Ini versinya demikian itu. Mungkin setiap pelomba memang beda-beda, tergantung orang-orangnya bagaimana cara mengolahnya. Kita di sini jelasnya kan mengolah apa ya, seorang atlet ya, ibaratnya atlet ini ya, burung kita ini atlet, bagaimana caranya supaya atlet kita ini badannya tetap fit, tetap bagus, tenaganya hebat, sesuai dengan yang kita harapkan, bisa ngolong dan lain sebagainya kan begitu Mas ya. Pak, namanya kita main kolong ya harus ngolong Pak, burungnya Pak. Kalau nggak main kolong namanya merpati balap gitu ya. Iya, oke lah. Mungkin ada pesan-pesan lain untuk teman-teman kita pemula-pemula yang ingin bergabung dengan merpati kolong. Untuk teman-teman jangan gampang putus asa kalau ngelatih burung. Kita semangat terus, harus sabar, namanya kita mainan burung ya harus sabar, harus telaten Pak ya. Kalau burung kita sudah bagus ya kita tinggal nunggu rezeki aja Pak, namanya lomba kan kadang menang kadang kalah Pak ya. Kita tinggal nunggu rezeki aja, pokoknya untuk teman-teman semangat terus tuh. Yang jelasnya yang sudah punya player ya jangan berkecil hati, yang pemula apalagi ya jangan berkecil hati juga, jangan melihat mereka yang punya terah-terah ya, sebenarnya burung itu belum tentu juga ya kan, kadang-kadang di Jawa itu burung pasar itu bisa juara Mas. Iya Pak. Nah, banyak sekali seperti itu gitu loh. Jadi jangan berkecil hati. Yang pemula yang pengen beli apa ya, player ataupun masih bahan, silahkan aja, nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana sih cara-caranya? Buka aja YouTube saya tuh ada ya cara-caranya memilih bahan, memilih piyik mungkin ya. Di sini mungkin kalau banyak sih peternak yang sudah nggak main lagi di lapangan itu, mungkin anak-anaknya di antara 1-2 pasti ada yang bagus-bagus melalui kriteria yang kalian punya, itu pilih saja salah satu. Tadi mesti liar Mas ya. Kalau diubar liar itu biasanya saya ada videonya cara menjinakkan merpati yang masih liar, itu memang perlu ketekunan gitu ya, berbagai macam cara gitu ya. Tapi pada intinya apa ya, kita nggak harus beli burung yang mahal-mahal di atas 5 juta atau 10 juta dan lain sebagainya. Ini nanti kalau
orang pahamnya burung merpati mahal, jadi pemulanya ndak ada pengen beli nanti Mas. Jadi kita dorong yang masih pemula-pemula ini supaya seneng burung dulu ya, seneng merpati dulu. Kalau sudah seneng merpati otomatis mereka akan mencari sendiri kekurangannya. Oh, kekurangannya burung saya ini, atau saya cara perawatannya, pelatihannya dan lain sebagainya, jelasnya dia akan cari sendiri. Dengan begitu dia akan tahu liku-likunya orang bermain merpati dan lain sebagainya. Jelasnya ini hobi menyenangkan dan sekaligus agribis. Suatu saat pasti ada uangnya, artinya karena ujung-ujungnya jadinya uang kan. Anak-anaknya kalau yang juara itu biasanya dilirik orang gitu. Entah itu harganya seberapa saya nggak bisa membatasi ya, nggak bisa membatasi. Mungkin itu aja Mas pertemuan kita ini kali ini. Kita nanti akan sambung-sambung lagi. Mungkin suatu saat kita akan jadi tim ya, satu tim ya. Saya juga sama aja juga belajar juga artinya nggak hebat juga, artinya sama-sama belajar sambil penting telaten aja, telepon, sabar, itu aja teman-teman. Bila ada kesalahan dari kami yang kami ucapkan, ada kesalahan yang disengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong subscribe kami ya, subscribe kami. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tiang. Merpati kolong.